Di kota Madinah yang damai, hiduplah seorang perempuan luar biasa. Namanya Rumaisah binti Milhan, namun kita lebih mengenalnya sebagai Ummu Sulaim. Ia adalah ibu dari Anas bin Malik, sahabat setia Rasulullah SAW. Ummu Sulaim hidup di zaman ketika cahaya Islam baru mulai bersinar. Ia menjadi saksi perubahan besar di Jazirah Arab. Keberadaannya bukan sekadar pelengkap sejarah. Ia adalah tokoh sentral, seorang ibu yang mengukir inspirasi. Kisahnya adalah cermin keteguhan iman dan kebijaksanaan yang patut kita teladani. Dia adalah bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun peradaban. Ummu Sulaim dikenal sebagai perempuan yang cerdas dan berpendirian teguh. Jauh sebelum Islam datang menyapanya, ia sudah memiliki karakter yang kuat. Ia tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Ia memiliki pandangan yang jernih dan hati yang bersih. Kualitas inilah yang kelak membawanya pada kebenaran hakiki. Di tengah masyarakat yang masih terikat tradisi jahiliyah, ia menunjukkan kemandirian berpikir. Ia adalah sosok yang langka, seorang perempuan yang berani berbeda. Ia menantikan sesuatu yang lebih besar, sebuah panggilan jiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika seruan Islam sampai ke Madinah, hati Ummu Sulaim terbuka. Ia mendengar tentang ajaran Tauhid, tentang keesaan Allah SWT. Ia mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, utusan terakhir yang membawa rahmat bagi semesta alam. Pesan itu meresap ke dalam jiwanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ia merasakan getaran kebenaran dalam setiap kata yang didengarnya. Ini adalah jawaban atas pencarian spiritualnya selama ini. Cahaya iman itu langsung menerangi hatinya, tanpa perlu perdebatan panjang atau keraguan yang berlarut-larut. Ia menyambut hidayah dengan tangan terbuka. Ummu Sulaim adalah salah satu perempuan pertama di Madinah yang memeluk Islam. Keimanannya begitu kokoh sejak awal. Ia tidak menunggu orang lain untuk percaya. Ia tidak gentar menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Baginya, Islam adalah jalan keselamatan, jalan menuju kebahagiaan sejati. Keputusannya ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di masa itu, memilih keyakinan baru seringkali berarti menghadapi tantangan besar. Namun Ummu Sulaim siap. Imannya menjadi perisai, menaidil sumber fregan tetap bagdeger. Ijem biditeledis proglingjing vain betsis. Keputusan Ummu Sulaim untuk memeluk Islam tidak datang tanpa ujian. Suaminya saat itu, Malik bin An-Nadhr, menolak keras ajaran baru ini. Malik tetap berpegang pada kepercayaan nenek moyang. Ia marah besar mengetahui istrinya telah berpindah keyakinan. Perbedaan prinsip ini menciptakan ketegangan dalam rumah tangga mereka. Ummu Sulaim dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan pernikahannya atau mempertahankan imannya. Ini adalah cobaan pertama yang menguji keteguhan hatinya. Namun Ummu Sulaim tidak goyah sedikit pun. Malik bin An-Nadhr meminta Ummu Sulaim untuk meninggalkan Islam. Ia mengancam akan meninggalkannya jika ia tetap pada pendiriannya. Namun Ummu Sulaim dengan tegas menolak. Baginya, iman kepada Allah SWT adalah segalanya. Ia tidak akan menukar keimanannya dengan apapun di dunia ini. Ia mencoba menjelaskan keindahan Islam kepada suaminya, namun Malik tetap bersikukuh. Perbedaan pandangan ini semakin meruncing. Ummu Sulaim menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Ia tidak takut kehilangan dunia demi meraih ridha ilahi. Akhirnya, Malik bin An-Nadhr meninggalkan Ummu Sulaim dan putra mereka Anas. Ia pergi ke Syam dalam keadaan marah dan kemudian meninggal di sana. Ummu Sulaim menjadi seorang janda dengan anak kecil. Namun, ia tidak meratapi nasibnya. Ia justru semakin kuat dalam memegang teguh ajaran Islam. Ia melihat ujian ini sebagai cara Allah SWT untuk membersihkan jalannya. Ia fokus mendidik Anas dalam naungan iman. Kepergian suaminya tidak membuatnya lemah, tetapi justru memacunya untuk lebih mandiri dan lebih dekat kepada Allah. Ia adalah contoh nyata kesabaran. Kesendirian tidak membuat Ummu Sulaim patah semangat. Ia justru semakin aktif dalam menyebarkan kebaikan. Ia menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain di Madinah. Keberaniannya dalam mempertahankan iman menjadi buah bibir. Ia menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya, terutama dalam hal keyakinan. Ujian ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai wanita yang memiliki prinsip kuat. Iman yang tertanam di hatinya adalah sumber kekuatannya. Ia membuktikan bahwa dengan bersandar kepada Allah, setiap kesulitan pasti dapat diatasi dengan baik. Sebagai seorang ibu, Ummu Sulaim adalah teladan yang luar biasa. Ia mencurahkan seluruh kasih sayang dan perhatiannya untuk mendidik Anas bin Malik. Sejak kecil, Anas sudah diajari tentang Tauhid.
Ummu Sulaim menanamkan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW di hati putranya. Ia tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perkataan dan perbuatannya adalah pelajaran berharga bagi Anas. Ia ingin putranya tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan bermanfaat bagi umat. Pendidikan karakter adalah prioritas utamanya. Ummu Sulaim sering mengajarkan Anas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia ingin kalimat tauhid itu meresap ke dalam jiwa Anas. Ia juga mengajarkan Anas untuk selalu berkata jujur dan berbuat baik. Ketika Anas masih kecil, Ummu Sulaim mengambil keputusan besar. Ia membawa Anas kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini Anas, anakku. Aku serahkan ia kepadamu untuk menjadi pelayanmu." Keputusan ini menunjukkan betapa besar cintanya kepada Rasulullah dan keinginannya agar Anas mendapatkan pendidikan terbaik langsung dari sumbernya. Setelah menjanda, banyak pria yang ingin melamar Ummu Sulaim. Salah satunya adalah Abu Talhah al-Ansyari, seorang pria kaya dan terpandang, namun saat itu belum memeluk Islam. Ummu Sulaim menolak lamarannya dengan halus. Ia berkata, "Wahai Abu Talhah, engkau adalah pria yang hebat. Namun, engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Aku adalah seorang muslimah." Abu Talhah terkejut. Ia menawarkan mahar yang besar, namun Ummu Sulaim tetap pada pendiriannya. Ia memberikan syarat yang unik dan mulia. Ummu Sulaim kemudian berkata, "Maharku adalah keislamanmu." Jika Abu Talhah mau memeluk Islam, Ummu Sulaim bersedia menikah dengannya. Tawaran ini membuat Abu Talhah berpikir keras. Ia terkesan dengan keteguhan iman dan kebijaksanaan Ummu Sulaim. Akhirnya Abu Talhah memutuskan untuk memeluk Islam. Mahar Ummu Sulaim adalah mahar terbaik yang pernah ada. Ia tidak meminta harta atau perhiasan. Ia meminta hidayah untuk calon suaminya. Pernikahan mereka kemudian menjadi pernikahan yang penuh berkah, dilandasi iman dan cinta kepada Allah. Ummu Sulaim tidak hanya menjadi ibu dan istri yang hebat. Ia juga aktif berkontribusi bagi masyarakat Muslim saat itu. Ia sering ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah, bukan untuk bertempur di garis depan, tetapi untuk memberikan dukungan logistik. Ia membawa air minum untuk para prajurit yang kehausan. Ia juga merawat mereka yang terluka di medan perang. Keberanian dan dedikasinya sangat luar biasa. Ia tidak pernah ragu untuk mengorbankan tenaga dan waktunya demi kepentingan umat. Ia adalah Sri Kandi yang nyata. Salah satu kisah paling menakjubkan tentang Ummu Sulaim adalah kesabarannya yang luar biasa. Suatu ketika, putranya dari pernikahan dengan Abu Talhah sakit parah lalu meninggal dunia. Saat itu Abu Talhah sedang tidak di rumah. Ummu Sulaim dengan tegar memandikan dan mengafani jenazah putranya. Ketika Abu Talhah pulang, Ummu Sulaim menyambutnya dengan baik. Ia menyiapkan makan malam dan melayani suaminya seperti biasa. Ia tidak langsung memberitahukan kabar duka itu. Ia menunggu saat yang tepat menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. Setelah Abu Talhah tenang, Ummu Sulaim bertanya dengan lembut, "Wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu jika seseorang menitipkan barang kepada kita, lalu ia memintanya kembali? Apakah kita berhak menahannya?" Abu Talhah menjawab, "Tentu tidak. Kita harus mengembalikannya." Lalu Ummu Sulaim berkata, "Ketahuilah, Allah telah mengambil kembali titipannya." Abu Talhah sangat terkejut dan sedih, tetapi ia juga kagum dengan ketabahan istrinya. Rasulullah kemudian mendoakan keberkahan bagi mereka berdua atas kesabaran tersebut. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang ridha terhadap takdir Allah. Kehidupan Ummu Sulaim adalah sumber inspirasi yang tak pernah kering. Dari kisahnya, kita belajar tentang kekuatan iman yang sejati. Kita belajar tentang keberanian dalam mengambil keputusan. Kita belajar tentang pentingnya pendidikan anak dalam naungan Islam. Kita belajar tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Kita belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ummu Sulaim telah menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa menjadi tiang penyangga keluarga dan masyarakat. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulianya dalam kehidupan kita sehari-hari.